وصلي الشهداء وصلي ثم إلى أرواح جميع العلماء العاملين والفقهاء الذين جميعهم إلى المشارق الأرض إلى مغاربها بابها ومظاهرها أينما كانوا وعلى الله وجل الإمام شيخ الإسلام ابن جعفر بشار رحمه الله بن علي بن محمد الحجاج الإمام الشافعي وجميع مشايخنا ومعلمنا في الدين ووالدينا ووالدين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله سبحانه وتعالى يشرح الرحمة وغفرها ويعيد درجات الجنة وبركات المسلمين والمرحومين يرزقنا الفتوح والبلوغ والرسوخ وسعود القلوب ودود الرسوخ والرضا يرزقنا النعم والعمل بحمد المشي والزلال بطول الأعمار المسلمة والعدل والحسنى وراض الأدب على هديه وعلى كل ذات صالحة وجعل رضينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. إلى أن قال وعلى المريد أن يجتهد في حفظ قلبه من وساوس والآفات والخوارج الردية. Dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, bagi orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki kewajiban, memiliki keharusan, yaitu untuk berusaha sungguh-sungguh fi hifdzi qalbihi, di dalam menjaga hatinya min wasawisi wal afat, daripada bisikan-bisikan was-was dan juga al-afat, sesuatu yang membawa kehancuran, wal khawatiri ar-radiyah, dan juga besitan-besitan hati yang buruk. Was-was hati menikah kedah dijauhi daripada bisikan-bisikan was-was yang dibisikkan oleh syaitan. Karena was-was itu adalah sesuatu yang akan menimbulkan seseorang untuk melakukan maksiat. Apabila Allah panjenengan diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Apa? Alladzi yuwaswisu, yang dimana setan itu yuwaswisu fi sudurin nas, di dalam hatinya manusia. Was-was ini bukan datang kepada manusia dari jin saja, dari setan saja, minal jinnati wan nas. Baik itu bisikan-bisikan datangnya daripada jin, daripada syaitan, maupun dari manusia. Was-was itu akan membuat orang tumbuh tertarik kepada kemaksiatan. Kadang-kadang ragu, kadang-kadang kalau panjenengan menikah di dalam kebaikan berparingi was-was, di dalam was-was di sini maksudnya adalah panggilan, bisikan-bisikan. Cuman beda dengan was-was yang ada dalam ibadah.
ibadah itu ada satu was-was yang justru diperintahkan. Kalau seandainya kita itu niat, nah itu hendaknya tidak ada was-was. Usolli, Allah, itu satu was-was yang ditancapkan oleh syaitan. Tapi ada was-was khawatir tidak diterimanya ibadah, ini yang tertuntut malah. Dan itulah yang membedakan antara orang Islam dan di luar Islam. Ada satu faedah dari Al-Imam Asy-Syaikh Ali Al-Ujuri Al-Maliki, mengambil faedah daripada ahli ilmu, bahwasanya ketika kaula panjenengan sholat, di dalam sholat kaula panjenengan kadang-kadang ragu, aku mau urut moco doa kunut dibuat lupa. Berarti kan dimiliki pas sholat itu betul pakai apa? Fokus. Rakaat saya ini 4 atau 3. Kadang-kadang pinter-pinter 4 atau 3, 4 atau 3 aku diambil yang sedikit yang 3. Anna sholat tapi sujud sahwi, sholat yang dilakukan oleh manusia dengan sujud sahwi, akhir melaksanakan sujud sahwi, itu khairun min sab'ina sholat bila sujud sahwi, lebih baik dari 70 sholat dengan tanpa sujud sahwi. Kenapa? Li'annaha idza kanat bi ghairi sahwi ihtamalat bil qabul wa adam. Karena kalau sholat itu dengan tanpa adanya sujud sahwi, bisa jadi itu kan benar dan bisa jadi tidak benar. Artinya bisa jadi nanti sholatnya diterima oleh Allah, bisa jadi tidak diterima. Tapi dengan sujud sahwi maka sudah jelas yakin kalau panjenengan insya Allah sholatnya dipun terima. Wa ma'asahwi yarhamu biha anfa syaitan. Dengan sujud sahwi ini kalau panjenengan akan memutuskan daripada tipu dayanya syaitan. Syaitan akan terhina. Kenapa? Karena tujuan syaitan itu untuk melupakan kalau panjenengan. Railing. Nah, kalau kita nggak sujud sahwi, syaitan senang. Tapi apa dengan sujud sahwi itu syaitan malah justru merasa terhina. Kenapa? Karena dia malah sujud di hadapan Allah lalu mengatakan subhana man la dalam mereka yansa wala yasjud. Dia malah kemudian memuji Allah yang tak pernah lupa. Maka sesuatu yang menghinakan syaitan itu lebih yurja biha ridar rahman, lebih bisa diharapkan mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Bila Allah pastikan kalau seandainya ada was-was rokaat bintang dan lain sebagainya, itu pakai sujud sahwi, walaupun itu adalah sunnah, termasuk sunnah, tidak wajib. Tapi setidaknya ketika kamu lakukan dengan sujud sahwi itu akan menghinakan syaitan. Ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang was-wasnya syaitan. Puluhan di wajah Nabi sholat itu amin, merasa kayak diterima orang yang sholat puluhan ini. Ya berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Inna syaitana la yadkhulu baitan laisa fihi syai'. Wa dzalika min mahdil iman. Sesungguhnya syaitan tidak akan masuk kepada rumah yang tidak ada apa-apanya. Artinya ketika kamu panjenengan sholat Allahu Akbar, ketika kamu panjenengan bersedekah, anak was-was, ya Allah, kok aku gak ikhlas. Ya Allah, sedang dakwah ngaji model kayak ini. Terus ada yang was-was tengah ya Allah, kok ini kira pengen pandangan dan penuh sholat percuma. Kesel-kesel tinggal omah, ngomong kono malor ngidul, ternyata pengen dipuji oleh manusia bukan dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Terus niki ya nopo saya ini kok masih pengen dipandang oleh manusia, itu gimana? Ada was-was semacam itu. Mengeluh tentang kondisi orang yang suka was-was dalam melakukan sebuah ibadah dari Kanjeng Nabi, setan niku boten bakal mlebu teng omah sing boten napa-napa nih. Maling niku boten bakal mlebu nang omah sing boten hartanya lek omah terbengkalai, omah niku omah bobrok, omah gedhe gak ono apa-apa nih. Aman masuk 24 jam terbuka pintunya ora nyolong. Arep nyolong apa? Tapi rumah-rumah gedongan meskipun kadang-kadang ada CCTV-nya tetap aja dibobol. Kenapa? Karena diyakini di dalam rumah itu ada harta yang dapat diambil. Syaitan itu tidak akan masuk ke dalam hatinya manusia kecuali hatinya itu ada sesuatu yang ingin dirusak oleh syaitan. Maka rasa khawatir akan ibadah saya itu diterima oleh Allah atau tidak, sehingga dia itu meminta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk membersihkan hatinya, menerima ibadahnya. Niku wau yang demikian ini justru tandane mahdil iman, kemurnian akan keimanan, terutama dalam masalah sholat ini. Sampai Imam Nawawi ini mengatakan kullu sholatin la waswasata fiha la tuqbal. Setiap sholat kok gak tahu waswas itu gak bakal diterima oleh Allah. Yang pakai Allah Akbar, sholat. Sholat sampai bisa, sholat. Apa? Ini lah. Wong sing modelnya ini malah justru menjadi tanda sholat yang tidak terima. Sampai sholat, taqabbalallahu minna. Sampai sholat, muga-muga Gusti Allah berlahi. Sampai poso ora, taqabbalallahu minna. Muga-muga dicerahi ya Gusti Allah. Kenapa? Karena ada was-was, ada khawatir untuk gek-gek berapa banyak dipendapatkan kali insyaallah untuk Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kam min musallin laisa min sholatihi illa ta'am. Berapa banyak orang yang pada akhirnya melakukan sholat tapi tidak didapatkan daripada hasil sholatnya kecuali hanya capek. Wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak didapati daripada hasil puasanya kecuali hanya dahaga dan juga lapar. Maka was-was itu ada, dan ini adalah tanda diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan golongan yang lain, agama yang lain, li annal yahuda wan nasara la waswasata lahum, karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka tidak ada was-was di dalam ibadah mereka. Lho ya apa? Kok wong Yahudi Nasrani itu betul-betul was-was? Yo lagi was-was napa Pak ora setane. Tidak ada ya. Setiap membuat saya was-was itu kan setan dia begini. Tidak ada setan ya. Mau apa? Setan mau ganggu apa aja. Makanya kalau was-was itu. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu karramallahu wajhah, dia itu mengatakan al-farqu baina sholatina wa sholati ahli kitab. Perbedaan antara sholat kita dan sholatnya ahli kitab adalah waswasatu syaitan, waswasnya syaitan di annahu, karena napa menika ibadahnya orang Yahudi dan orang ahli kitab niku adalah farahun min amalil kufar li'annahum wafaqu. Dibawakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib
Perbedaan sholatnya awak dhewe wong Islam kalau sholatnya wong ahli kitab niku was-was yang dihembuskan. Setan niku mboten hadir datang amale wong kafir. Lha napa? Keranten mereka itu telah sepakat wis cocok amale karo amale setan, makane gak ada was-was. Lek sholatnya wong Islam niku selalu dibuat was-was. Kenapa? Setan berusaha menghentikan. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan setan. Allah mau sholat berguna, betul setan betul senang. Makanya dia was-was. Wal yukim ala babi qalbihi hajiban minal muraqabati yamna'uha minad dukhuli ilaih. Fa innaha in dakhalathu afsadathu wa yahshuru ba'da dhalika ikhrajuha minhu. Wal yukim ala babi qalbihi, hendaknya orang itu dia itu tegak di pintu hatinya. Hajiban, menjadikan di pintu hatinya sebuah penjaga. Untuk apa? Untuk yang mana mengawasi minal muraqabati yamna'uha minad dukhuli ilaih. Nggih. Minad dukhuli ilaihi, mencegah daripada was-was, afat, khawatir, rodiyah. Mencegah 3 hal tadi itu masuk di dalam hati. Saat durunge mlebu hendaknya dijadikan benteng di hatinya yang terdepan. Kenapa? Fa innaha indah ulatu ana kipere. Manah niki wonten apa? Kiper, wonten penjaga hatinya. Fa innaha indah ulatu afsadatu, karena sesungguhnya kalau ini masuk afsadatu maka akan merusaknya. Wa ya'suru ba'da dzalika ikhrajuha minhu. Kalau sudah masuk nanti akan susah untuk mengeluarkan perkara-perkara was-was, afat, khawatir, radiyah itu dari dalam hatinya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi ini Pak Dokter. Nggih. Minal muraqabah. Muraqabah niku selalu menjaga. Menungso niku para rawuh, para hadirin ingkang dipun rahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Lek pengen terjaga daripada kemaksiatan, manusia itu tertuntut untuk membentengi dirinya, yaitu dengan al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ana was-was, begitu ana khawatir, ana perasaan kayak kok model kayak ngono kuwi. Iki wong arep nyapa kuwi. Diajak untuk subuhat, kita langsung terjaga. Astagfirullahaladzim. Nah, kita itu perlu penjagaan yang semacam itu. Kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada namanya maqam muraqabatullah. Hendaknya manusia itu memiliki muraqabatullah, merasa diawasi kalian Gusti Allah. Di antaranya agar supaya kita ini terbebas daripada itu. Ini ada satu amalan orang, termasuk daripada perkataan Al-Arif billah Al-Hasan bin Shalih Al-Bahar. Beliau itu mengatakan wa dzikru ala maratib syatta. Zikir itu tingkatannya banyak. Kulluha jami'atun lil khairat, semua zikir itu semuanya mendatangkan kebaikan. Rafi'atun min darajat, mengangkat kepada derajat. Mubasysyiratun bi tawali sa'adah, akan membawa kepada kebahagiaan. Tapi wa mimma yushiruna bihi li husulil fathi, tapi orang itu akan mudah mendapatkan futuh, dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah zikrul ma'iyah wal hudur wal qurb. Zikir
ma'iyatullah, yang dia itu selalu merasa bersamai oleh Allah, hadir hatinya dan dekat kepada Allah. Dan inilah yang dapat mencegah manusia untuk tidak membiarkan hati menikah dimasuki oleh syaitan, dimasuki oleh was-was, dimasuki oleh apa, dimasuki oleh nama menikah khawatir atau dia. Dengan membaca apa? Yaitu Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nawiri, Allahu qaribun minni. 4 lafaz ini dihadirkan dalam hati. Allahu ma'i, Allah selalu bersamaku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Allahu nawiri, Allah melihat aku. Allahu qaribun minni, tidak ada yang lebih dekat dari aku kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi yang dirahmati Allah, itu adalah cara agar supaya kamu panjenengan menikah untuk membentengi agar supaya tidak kita itu kemasukan sing jenenge apa? Bisikan syaitan. Al-Habib Umar juga mewasiatkan menikah kita baca zikir 3 ini. Yang pertama, membaca Allah dengan taskinillah, Allah, Allah itu diulangi 66 kali setiap hari. Kemudian surat An-Nas, Qul a'udzu binnas sebanyak 7 kali pagi dan sore, dan ayat kursi 1 kali setiap setelah sholat. Ini akan mencegah kita untuk termasuki bisikan-bisikan syaitan. Ya, sebagaimana yang diwasiatkan kemarin ketika ada di Jakarta, ketika ada perkumpulan para artis, mereka mengeluh ini gampang terbisik oleh syaitan. Pengennya api, tapi gini dotor tahu-tahu elek. Ini pun kata beliau, setiap hari kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allah 66 kali, Allah 66 kali. Kemudian surat An-Nas 7 kali, dan yang terakhir menikah surat ayat kursi 1 kali setiap baca sholat dari An-Nas pagi hari sore hari tadi. Pun sementara di kemauan karena ini bulan Maulid itu diwacanakan mahal yang menarik sebelum ada Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.